Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdur Rasid. NIM saya 2305106017. Saya dari program studi pendidikan jasmani Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang cabur tenis meja, yang dimana yang kita tahu tenis meja itu adalah olahraga yang cukup diminati di Indonesia. Jadi mungkin saya akan membahas mulai dari apa itu tenis meja, peralatannya, cara bermainnya, hingga peraturannya. Mungkin langsung saja ke yang pertama, apa itu tenis meja. Jadi tenis meja itu adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang maupun dua pasang yang dilakukan di atas meja dengan tujuan memukul bola ke daerah meja lawan atau memantulkan di daerah meja lawan sampai lawan tidak bisa mengembalikannya. Itu adalah tujuan dari permainan tenis meja. Dan lanjut kita ke poin peralatan yang digunakan di tenis meja. Seperti yang kita tahu, tentunya pasti ada meja tenis mejanya. Dan yang kedua ada netnya. Dan yang ketiga ada bolanya. Bolanya ini terbuat dari plastik. Ada yang biasanya berwarna macam-macam. Ada yang warna kuning, ada yang warna putih, dan ada warna yang lainnya. Biasanya ada juga warna biru. Dan bolanya ini terbuat dari plastik. Ukurannya seperti ini. Dan lanjut ada juga namanya bat atau raket di dalam tenis meja. Batnya ini terbuat dari kayu dan dilapisi sebuah karet. Bentuk batnya ini bermacam-macam, cuman yang paling familiar pasti bentuknya bulat seperti ini. Ada juga yang karetnya bintik-bintik, dan ada juga yang polos. Oke, setelah kita mengetahui peralatan apa saja yang digunakan, kita harus tahu teknik dasarnya untuk bermainan tenis meja ini. Mungkin yang paling utama itu adalah pegangan pada bat. Pegangan ini biasanya ada dua macam yang dikenal di seluruh dunia. Yang pertama itu ada penhole grip. Penhole grip itu seperti memegang pulpen di batnya seperti ini. Nah, tapi gaya ini jarang dipergunakan di umum karena orang sulit menguasai pukulannya saat memegangnya seperti ini. Dan yang pukulan kedua itu adalah shake-hand grip. Shake-hand grip itu seperti kita bersalaman dengan orang. Jadi kita bersalaman dengan batnya, taruh telunjuk di bagian sini ataupun di sini bebas, dan bagian depan seperti ini. Nah, ini adalah pegangan yang sangat familiar saat kita melihat orang bermain tenis meja. Dan dalam permainan tenis meja ini ada dua macam teknik dasar yang paling dasar pukulan yang harus kita kuasai. 3 dengan servis. Tentunya servis juga ada dua macam, yaitu servis forehand dan backhand. Forehand itu kita membuka tangan dibuka di bagian seperti ini, sedangkan backhand itu di bagian silang dari kita memegang bat. Jadi seperti ini. Itu adalah dua teknik dasar yang harus dikuasai untuk pemula jika ingin belajar permainan tenis meja. Jika sudah memahami teknik-teknik tersebut, mungkin nanti ada teknik tambahan seperti smash, drive, spin, dan yang lainnya. Itu untuk teknik dasar untuk pemula cukup di forehand, backhand, dan servis dulu. Dan di teknik dasar tadi, selain ada forehand, backhand, servis, antara tiga itu ada juga yang paling penting, yaitu footwork atau langkah kaki. Langkah kaki di tenis meja itu berbeda dengan olahraga lain. Itu harus dilatih di teknik dasar karena itu sangat penting untuk menghemat energi kita bergerak mengambil bola tujuan jika jauh daripada jangkauan kita. Dan mungkin kita lanjut ke poin permainannya atau cara melakukan permainan serta peraturannya. Jadi permainan ini diawali dengan servis yang dilakukan di belakang meja atau di bagian ujung meja. Kita melakukan servis, memantulkan bola di meja kita dan meja lawan. Tetapi setelah melakukan servis itu kita memukul seperti biasa. Setelah bola memantul di meja kita, bola datang memantul di meja kita, kita harus memukulnya kembali ke meja lawan tanpa memantul di meja kita. Harus langsung memantul di meja lawan. Maka itu dianggap sah.
Tapi jika bola tidak mengenai meja lawan saat kita mengembalikan bola, maka itu dianggap tidak sah, maka poin untuk lawan. Dan untuk game ini biasanya game yang sering dimainkan sekarang yaitu game 11, dan sering dicari 2 kemenangan atau selisih 2, maka itu sebagai pemenangnya. Tetapi saya beberapa kali mengikuti turnamen itu dia mencari 3 kemenangan atau selisih 3. Jika mencari kedua kemenangan, jika game pertama saya memenangkan permainan dan game kedua musuh memenangkan permainan, maka dipermainankan lagi game ketiga untuk menentukan siapa pemenangnya. Dan ini saya akan memberitahukan fall dalam permainan tenis meja. Jika servis, pada saat servis bola tidak dilambungkan, tidak ada perpisahan antara bola dan tangan, itu maka akan dianggap fall. Misalkan seperti langsung dipukul saja, itu dianggap fall. Dan poin maka dianggap langsung untuk lawan. Dan untuk servis ini dapat jatah setiap pemain itu dua kali servis. Jika saya sudah melakukan 2 kali servis, maupun poin itu di saya maupun di lawan, bola tetap pindah ke servis lawan. Dan fall yang kedua itu adalah saat kita memukul ataupun saat melakukan permainan, tangan kita sengaja menyentuh meja, di atas meja, itu maka akan dianggap fall. Tapi jika bat yang mengenai meja, itu tidak dianggap fall. Permainan akan tetap berlanjut. Dan untuk ada dibilang itu ulang karena bola putih saat servis itu mengenai net seperti ini, set, tapi tetap memantul di daerah lawan, maka itu servis dianggap tidak sah atau ulang, tidak poin untuk musuh tapi diulang set. Tapi jika 3 kali berturut-turut bola mengenai net seperti tadi saat servis, maka poin langsung diberikan kepada musuh. Mungkin foulnya itu saja dalam permainan tenis meja. Dan mungkin itu saja juga penjelasan dari saya tentang cabur tenis meja yang saya ketahui. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.